Salam saudara-saudara, sampai ketemu lagi pada hari ini Jumat 6 Mei 2022 dalam renungan harian. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengenalkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kami yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan renungan harian kita pada hari ini 6 Mei 2022 yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, yang namanya kehidupan. Tentu dalam kehidupan selalu kita berselisih paham. Tidak tahu itu karena apa, tapi yang pasti terkadang ada yang tidak bisa kita terima dari perselisihan itu melalui percakapan atau komunikasi. Semisal caci maki. Dalam nas kita ini Yesus yang harus kita teladani, di mana ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki itu. Dan ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi justru ia menyerahkannya semua kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Oleh karena itu, nats ini sungguh membawa kita dan menjadi pelajaran buat kita bahwa kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, harus tetap tabah dalam kehidupan ini. Harus tetap sabar dalam kehidupan ini. Mau itu caci maki, mau itu apa saja yang disebut penderitaan, itu semua harus kita sabarkan dalam kehidupan kita. Harus kita menekuni semua itu menjadi suatu pengalaman dalam kehidupan kita. Jangan kiranya caci maki itu kita balas dengan caci maki. Walaupun kita menderita, tetapi kita harus sabar. Dan kita harus menyerahkan kepada Dia sebagai hakim yang adil dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu saudara, jangan menghakimi orang lain, supaya kita jangan dihakimi. Karena penghakiman yang terakhir adalah Dia yang punya kuasa, yaitu Tuhan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita merenungkan renungan harian ini penuh dengan hikmat, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesabaran. Karena ternyata kita tidak bisa membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tetapi harus membalas dengan kebaikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi seruan bagi kita untuk hidup tetap tegar dan semangat. Walaupun caci maki itu datang, walaupun hinaan itu datang, dan kita menderita oleh karena itu, tapi kita harus bangkit. Kita harus memenangkan semua perjuangan kehidupan kita, karena semua akan beranjak kepada pengadilan yang terakhir, yang Tuhan akan adili setiap perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu mari kita berbuat yang baik. Jangan hendaknya kita bosan berbuat yang baik, dan jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahat dalam diri dan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berseru ya Tuhan kepadamu. Oleh kekuatan-Mu, oleh semua kuasa-Mu, kami sangat memohon ya Tuhan petunjuk-Mu, supaya Kau tetap Tuhan benar-benar menegarkan hati dan pikiran kami. Supaya kami Tuhan ketika dicaci maki dan kami menderita, tapi kami tetap berseru kepadamu. Tapi kami tetap Tuhan
sabar akan segalanya. Bapa dalam Yesus Kristus, pengajaran-Mu adalah menjadi teladan bagi kami. Karena Kau telah memulai Tuhan, memberikan teladan kepada seluruh manusia, terlebih kepada kami Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Bapa, kiranya kuatkan kami, hati kami dan pikiran kami, supaya kami memenangkan segala pergumulan kehidupan kami Tuhan, dengan caci maki orang, dengan hinaan orang, dan dengan penderitaan yang ada pada kami bangkit Tuhan, untuk memenangkan segala perjuangan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Salam Bapak dan Ibu dan saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus. Kiranya kita dapat bertemu kembali di renungan harian yang berikut. Salam sejahtera dari Tuhan kita. Salam. Salam, Amang Inang, Pendeta HKBP Karamajati, Penatua, Kategorial, Tapo Sepulung, Sekolah Minggu, dan semua jemaat HKBP Karamajati yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya memperkenalkan diri Hotma Tambunan sebagai Ketua Panitia Tahun Kesehatan 2022 HKBP Karamajati. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 dengan memiliki tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 2 akan mewujudkannya dalam suatu program, yaitu Tahun Kesehatan, yang bersama-sama memiliki kesehatan sepikir sebagai suatu kesatuan yang tetap berporos hanya kepada Yesus Kristus. HKBP Karamajati tentu ingin serta dalam mensukseskan Tahun Kesehatan ini dengan tetap berlandaskan pada tugas panggilan pelayan HKBP yang merupakan wujud Tahun Kesehatan HKBP Karamajati dalam program Tahun Kesehatan, dan akan melaksanakan program. Dan di awal bulan Mei ini nanti kita akan melaksanakan PA keluarga dalam bentuk podcast. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat HKBP Karamajati di dalam terlaksananya program Tahun Kesehatan ini. Besar harapan kami semua program dan berjalan dengan damai, iman, dan penuh sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita selalu dalam tuntunan tangan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan berkati. Salam.